Selamat pagi, perkenalkan nama saya Albert Julius Taufan, mahasiswa Prodi Sosiologi semester 6. Dalam video saya kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan mengenai metode penelitian sosial kualitatif dalam buku yang kedua tentang perspektif tentang pariwisata Asia. Tubuh pengetahuan yang mencolok tentang pariwisata di Asia muncul barat ontologi dan epistemologi akademik masih mewakili suara dominan di dalam lingkaran pariwisata. Seri ini menyediakan platform untuk mendukung produksi ilmiah Asia dan mengungkapkan berbagai aspek pariwisata Asia dan ekonominya yang rumit di tren sosial budaya. Buku-buku dalam seri ini ditunjukkan untuk membuka jalan bagi masyarakat yang lebih terintegrasi dan tubuh multifaset pengetahuan tentang pariwisata Asia. Dengan melakukan itu, mereka berkontribusi gagasan bahwa pariwisata baik sebagai fenomena dan bidang studi harus lebih inklusif dan terlepas dari cara mengetahui yang dominan. Brock Porter adalah seorang antropolog akuantik. Pekerjaannya saat ini menyediakan pariwisata sebagai strategi pembangunan dan konservasi di daerah tertinggal dengan penekanan pada wisata selancar dan petualangan. Dia fokus pada perkembangan yang sederhana dan strategi pembangunan dan konservasi laut yang efektif bagi masyarakat pesisir. Dia telah bekerja dalam berbagai kapasitas dengan LSM, Lembaga Bantuan Internasional. Brock juga seorang profesor lingkungan sains di Umbra Institute di Perugia, Italia. Menemukan riset dan diri Asia dalam penelitian pariwisata kualitatif. Tujuan utama buku ini adalah untuk mengatur adegan buku ini yang memberikan gambaran tentang ontologi, epistemologi, metodologi, dan metode yang merupakan penelitian pariwisata kualitatif Asia. Pada bagian pertama kita akan membahas pengertian penelitian kualitatif pada umumnya. Lebih khusus lagi dengan perjalanan melalui yang dipilih episode sejarah barat, kami akan memberikan gambaran tentang keyakinan utama yang telah menginformasikan perkembangan penelitian kualitatif dalam ilmu sosial dan dari zaman klasik hingga zaman sekarang. Dipercaya bahwa bagian ini penting karena episode-episode awal sejarah barat memengaruhi perkembangan baik penelitian kualitatif pariwisata maupun penelitian kualitatif pariwisata Asia. Di detik kedua, skenario saat ini mengenai penelitian kualitatif di bidang pariwisata akan menjadi disajikan. Pada bagian ini kita akan menekankan pada berbagai belokan, misalnya putaran kritis, putaran naratif, dan lain-lain yang telah membentuk produksi ilmiah sarjana pariwisata kualitatif. Terakhir, di bagian ketiga kami akan mengulas dan mengkritisi menilai penelitian pariwisata kualitatif Asia dengan maksud untuk mengevaluasi secara kritis status quo saat ini dan tantangan yang dihadapi oleh para sarjana pariwisata Asia dan sarjana ISME yang bekerja di Asia. Pengertian penelitian kualitatif, perspektif sejarah. Keuntungan dari pendekatan kualitatif adalah memungkinkan untuk mengukur reaksi banyak orang untuk serangkaian pertanyaan terbatas
sehingga memfasilitasi perbandingan dan statistik pengumpulan. Hal ini memberikan serangkaian temuan yang luas dan dapat digeneralisasikan yang disajikan secara ringkas dan khusus secara bersamaan. Sebaliknya, metode kualitatif biasanya menghasilkan banyak informasi rinci, mention tentang jumlah yang jauh lebih kecil dari orang dan kasus. Ini meningkatkan pemahaman tentang kasus dan situasi yang dipelajari, tapi mengurangi generalisasi. Sesuatu yang kompleks untuk didefinisikan dan yang telah dioperasionalkan dalam beberapa cara yang berbeda oleh para peneliti milik berbagai disiplin ilmu dan bidang penyelidikan. Dan kami setuju dengan mereka. Memang penelitian kualitatif adalah tradisi yang merangkum banyak dan sering kontras paradigma, pendekatan metodologi, metode audiens, prosedur, strategi, praktik, dan asumsi retoris sebagai Densin dan Likol memiliki lebih lanjut ditekankan keluarga istilah, konsep dan asumsi yang kompleks dan saling mengiringi istilah penelitian kualitatif. Secara historis, cara kualitatif melakukan penelitian telah digunakan sejak kuno klasik. Memang beberapa karya sastra yang dihasilkan oleh Yunani dan Romawi, filsuf dan penulis seperti Aristoteles, Plato, dan Caesar mewakili primordial bentuk etnografi. Untuk misalnya Gaius Julius Caesar melaporkan dan menganalisis narasi yang menarik tentang perang Gallia yang bahkan mencakup momen refleksivitas peneliti. Dengan demikian, studi kualitatif yang dilakukan baik positivisme maupun post-positivisme berusaha untuk menghasilkan studi kualitatif yang ketat, yang menekankan objektivitas dan cara impersonal untuk mengetahui selanjutnya. Jenis pengetahuan yang dihasilkan dalam hal ini era juga didorong oleh struktur kekuasaan kolonial dan pasca kolonial yang masih mempengaruhi penciptaan pengetahuan dalam skenario akademik saat ini. Riset kualitatif pariwisata. Isu mengenai peran penelitian kualitatif dalam studi pariwisata telah di antara para sarjana dalam 30 tahun terakhir yang cenderung mengutamakan cara-cara positivis dalam melakukan penelitian. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian pariwisata diremehkan oleh para sarjana pariwisata pada waktu Cohen 1988 menganggap pentingnya langkah diberikan untuk penelitian kualitatif oleh sosiolog pariwisata. Sama paradoksnya dengan sebagian besar karya money di pariwisata adalah hasil kualitatif pendekatan atau metode. Demikian juga Peterson menunjukkan bahwa kualitatif penelitian meskipun dipekerjakan di dunia pemasaran tidak terlalu khusus dipimpin oleh peneliti pemasaran pariwisata. Meskipun demikian, pada akhir 1990-an pemikiran non-positif mulai muncul dan menjadi lebih terlihat. Dengan mengkritik gagasan kelakuan dalam penelitian kualitatif, Well misalnya mendorong sarjana pariwisata kualitatif untuk merujuk disiplin ilmu
seperti pemasaran dan antropologi sebagai contoh bidang yang sebagian mampu melampaui batas ilmiah atau positif mereka. Salah satu karya ilmiah paling berpengaruh yang mendorong pergeseran paradigma parsial ini sebagai kumpulan bab yang ditulis oleh suara-suara terkemuka dalam kualitatif pariwisata penelitian. Titik balik penting untuk penelitian kualitatif pariwisata di tahun 2000-an terjadi dengan organisasi konferensi studi pariwisata kritis pertama di 2005 di Dubrovnik, Kroasia, diluncurkan oleh IRN dan diselenggarakan setiap 2 tahun. Sejak itu, konferensi mendorong apa yang disebut putaran kritis dalam studi pariwisata dan munculnya akademi harapan dalam studi pariwisata, yaitu cara menjadi komitmen untuk penyelidikan pariwisata yang pro sosial, keadilan dan kesetaraan, dan anti penindasan. Riset kualitatif Asia dalam pariwisata memberikan gambaran tentang penelitian kualitatif Asia di bidang pariwisata masih jauh dari tugas yang mudah. Urutan kata penelitian kualitatif Asia dan pariwisata itu sendiri adalah memang bermasalah karena menimbulkan masalah konseptual mengenai makna dan ruang lingkupnya. Di bagian pertama bab ini kami telah mencurahkan banyak ruang untuk membahas istilah penelitian kualitatif dan penelitian kualitatif di bidang pariwisata secara keseluruhan, keragaman peristiwa sejarah, paradigma pendekatan, metodologi dan metode yang kita miliki mencoba menyoroti untuk menyajikan dua alam semesta yang merupakan penelitian kualitatif dan penelitian kualitatif dalam pariwisata, membawa kita untuk menyimpulkan bahwa meskipun digunakan tidak diragukan lagi, istilah kualitatif mungkin berbeda-beda bagi para sarjana yang berbeda. Sifat membingungkan dari istilah-istilah ini, penelitian kualitatif dalam pariwisata menjadi bermasalah ketika istilah Asia atau Asia dikaitkan dengan mereka, seperti yang kita bahas dalam pekerjaan kami sebelumnya, adalah benua luas yang perbatasannya secara politik dan sosial dibangun dan dibayangkan secara budaya. Mungkin ini video dari saya. Terima kasih.